Halo Kang Mas Bayu, dulur semuanya, penginapan Rosalin ini aku udah 3 kali ya. Pertama Rosalin yang di Melati, kemudian Rosalin yang di dekat stasiun Tugu. Kemarin belum lama kita nge-review Rosalin Slibok yang ada di Malioboro Mirota. Sekarang ada lagi nih, Rosalin Slibok yang ini dekat sama stasiun Tugu. Bukan stasiun Tugu, tapi Tugu Jogja. Oke, ini bukan endorse ya, tapi entah kenapa Rosalin ini adalah salah satu slibok yang sebenarnya sih aku recommended banget untuk Kang Mas Bayu dulur semuanya inepin ketika di Jogja. Ini aku dapat di harga cuma 66 ribuan nih Kang Mas Bayu dulur semuanya. Setelah 3 Rosalin edisi itu memang rata-rata di bawah 100 ribu ya. Patokannya gampang banget sebelum ke Tugu Jogja. Itu kalau dari arah jalan Magelang ya, AM Sangaji itu ada SPBU atau patokannya adalah POP Tugu. Nanti ada pertigaan ya di depannya SPBU dan Hotel POP. Ini langsung masuk aja lurus, nggak perlu belok-belok. Kalau jalan sih kayak nggak ada 5 menit sih, deket banget, sekitar 100 atau 200 meteran. Nanti kita langsung ketemu dengan plang Rosalin Slibok Tugu Kranggan, ini namanya ya. Sekali lagi harga aku dapat di Traveloka cuman 66 ribuan. Ini Kang Mas Bayu dulur semuanya nanti bisa klik link di deskripsi kalau pengen dapat harga sama kayak aku ya, karena rata-rata memang Rosalin tuh segitu gitu harganya tuh nggak nyampe 150 bahkan ya. Di sini pun ada 2 box, mau pilih yang box single atau yang kapasitas 2 orang. Double itu juga ada ya. Kayak gini penampakannya khas Rosalin banget, jadi memang kayak minimalis, tidak luas gitu ya, hanya digunakan untuk tidur. Kemudian selebihnya udah kayak explore Jogja, kemudian balik udah malam tinggal tidur, kemudian paginya udah cetek explore kemana lagi. Ini cocok banget sih Kang Mas Bayu dulur semuanya pilih di area Rosalin Slibok Tugu Kranggan. Ini kalau nggak salah Rosalin yang paling baru karena perabotnya masih baru, kemudian potsnya juga masih kayak bau-bau cat gitu, selimutnya masih wangi. Handuknya dong baru banget, ini aku dapet handuk yang amat sangat baru, kelihatan banget. Resepsinya kayak biasa ya, minimalis banget, cuman ada kayak 2 kursi di dalam. Di luar itu juga ada 4 kursi gitu untuk kita kayak duduk ngerokok tuh, memang dikasih space di area luar. Ini untuk mekanisme check-in kayak biasa, kita menyerahkan copy ID untuk kita di copy nanti, dan kita langsung dapat WhatsApp berisi kode untuk ngebuka pintu berikut passwordnya. Tapi depan area reception ini ada tempat kalau kita kepengen banget ngeteh, ngopi ya kan, ada microwave juga kalau mau ngangetin makanan. Kemudian ada airnya komplit ya, mau yang panas, es atau air biasa itu ada gitu. Dispensernya komplit, microwave-nya juga jalan gitu. Ada tempat kalau kita mau naruh piring, kemudian gelas. Tapi ini self service ya, setelah pakai kita diwajibkan untuk nyuci sendiri. Tapi kayaknya nggak banyak yang pakai gitu, karena memang Rosalin Slibok ini salah satu hotel yang ideal hanya untuk tidur aja gitu. Kalau misalkan posisi udah lapar ya udah keluar gitu. Mungkin cuma nyetok air aja untuk dibawa ke pots itu masih diperbolehkan. Kayak gini ya, begitu kita masuk kalau nggak salah ada kayak 20 pots. Nggak banyak begitu ya, tapi ada yang kapasitas 2 orang. Di sebelah aku tuh kayak depan aku tuh ada 2 orang di situ. Dan ini kebetulan 3 kali nge-review Rosalin tuh aku selalu dapet yang di pot atas gitu, di box atas. Ini aku kebetulan kali ini beruntung banget, harga 66 ribuan Kang Mas Bayu dulur semuanya aku dapet di pot bawah dong. Jadi ini pertama kalinya juga nge-review Rosalin Slibok di box bawah. Yang ini justru sih kalau emang mager gitu ya, males naik-naik gitu, kayak pots bawah itu bisa dipilih gitu Kang Mas Bayu dulur semuanya, meskipun harganya itu juga sedikit agak berbeda. Nah sebelum kita nge-review potsnya ya, kita kasih tahu dulu ini ada locker. Kalau kita mau naruh sendal, mau naruh sepatu, mau naruh helm, ini ternyata bisa dibawa masuk ke dalam gitu. Lockernya ada banyak, jadi tinggal bisa dipilih aja mau naruh yang mana gitu. Jadi satu bisa di sini, tapi kebetulan aku pakai sepatu pun nggak apa-apa kok, sepatunya dibawa ke area potsnya. Kayak gini
Suasananya Rosalind Sleepbox itu meskipun nggak ada kaca di dalam ya, ada sih kaca, cuman ini juga ada kaca full body di area lorong gitu ya, selasarnya. Dan kayak gini cara untuk ngebuka pintunya. Masukkan dulu kode yang dikasih sama reception, klik OK, kemudian masukkan, kalau ini password hanya kita yang tahu ya, dan reception. Setelah itu klik OK. Nah, ketika ada suara terima kasih bisa langsung dibuka tuh pintunya. Kayak gini, Kamas Bayu Telur semuanya, suasana dari box bawah ya untuk Rosalind Sleepbox Tugu Keranggan. Biasa sih sebenarnya kayak yang udah aku review, ada satu single bed ukuran 100 kali 200 kalau nggak salah. Kemudian ada satu bantal, kemudian satu bantal kecil, ini nggak pernah aku pakai jujur kalau bantal kecil. Kemudian selimutnya, ini yang membuat aku tuh suka sama Rosalind tuh, selimutnya udah kayak selimut-selimut ala hotel gitu, bukan kayak hostel pada umumnya. Selimutnya tebel, ini juga masih wangi, aku ngerasa banget kayak bau keluar laundry lah ya. Padahal ini aku datang di hari Sabtu dan jam 4 sore ketika aku sampai di sini itu tuh masih hanya aku doang yang check in begitu. Tapi begitu aku keluar balik lagi sekitar jam 9 malam udah penuh dong ya kan. Dan aku juga beruntung banget untuk periode kali ini ya ketemu dengan banyak turis lokal. Itu tidak ada satupun yang ngorok dan nggak ada yang ngobrol di pods. Dan nggak udik lah ini kayak gitu. Karena aku kagetnya kalau nge-review hotel atau hostel yang di situ banyak banget turis lokal tuh biasanya gitu, mannersnya tuh kayak kurang dijaga gitu. Ada yang kayak buka pintunya kerusak-kerusuk, narik koper padahal dini hari asal aja digeret, nggak diangkat dulu, atau mungkin dia nggak pelan-pelan gitu ya. Kemudian ada yang ngorok ya kan, ngegergaji satu pots dengan yang lain. Ini jujur aku nyenyak banget tidur di Rosalind. Kalau nggak salah ada, deretanku ini tuh penuh dengan tamu lain begitu ya, tapi hening begitu ya kan, jam 11 malam tuh beneran bisa hening, bisa tidur, nggak ada yang teleponan, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngorok. Itu tuh kayak damai banget. Aku bahagia banget ya, karena ini didukung dengan, tadi kelihatan banget sebelahku kan udah ada AC, di deket locker itu juga ada AC, lorong sebelah juga ada AC. Itu hidup semuanya, tapi dengan selimut yang lumayan tebal, ini tuh tetap aku berasa hangat gitu. Meskipun ya aku juga baru sadar ya, ternyata lobang itu tuh kalau kita hidupin lampu dari luar ngelihat ke dalam tuh kelihatan ya. Mas Bayu Tulus semuanya, nanti aku kasih lihat. Tapi ini kayak gini ya, ada kaca juga, kemudian ada meja kecil, kemudian ada saklar, ini 2 lampu untuk lampu baca dan lampu sentral. Colokannya sayang banget cuma satu, moga besok bisa ditambah ya. Kalau misalkan bawa laptop sambil ngecas HP tuh tetap nggak perlu gantian gitu kan Mas Bayu Telur semuanya. Kayak gini suasana di dalamnya, dan aku juga mewanti-wanti untuk ini, mungkin karena aku ada di pojok ya, yang kelihatan sih mungkin cuman depanku sama atasku gitu. Hati-hati karena ada lobang ya, ini sebenarnya lobang untuk sirkulasi udara, tapi kalau misalkan lampu dihidupin nih Kamas Bayu Telur semuanya, itu dari luar tuh bisa kayak ngintip. Ini nih yang aku masuk nih, kelihatan soalnya ya ketika aku coba. Nah, makanya kenapa ketika dari dalam tuh kayak ngelihat ada orang kepalanya kayak penasaran gitu apa yang di dalam gitu. Ternyata bisa kelihatan jelas. Kayak gini ya, tuh ukuran 100 tuh untuk aku yang tinggi badannya 168, aman-aman aja, fine. Ini dapat kunci untuk locker. Jadi tadi kita udah shot juga untuk lockernya. Kayak koper bisa ditidurin masuk ke locker yang di bawah kasur nih. Jadi aman-aman aja ya kalau misalkan bawa koper. Cara untuk ngebuka pintu kayak biasa, tinggal diklik aja saklarnya atau dari dalam, kemudian tinggal langsung ditarik. Asalkan pelan ya, karena tadi suaranya udah kedenger banget ya, keras banget kan. Jadi kebayang dong kalau aku suka curhat, kerusak-kerusuk ya, kasar gitu. Kebuka pintunya tuh kerasa banget di kamar sebelah. Kita langsung cek dulu untuk kamar mandi. Ini kalau nggak salah ada 20 pots apa ya. Ini ada 3 kamar mandi berikut kloset. Jadi kerasa banget karena kloset dan kamar mandi itu jadi satu. Jadi mungkin itu nih, kalau yang satu kepengen banget panggilan alam, yang satu pengen banget mandi, itu pasti akan ngantri banget. Jadi satu juga dengan area musola, ini bisa jamaah untuk 2 orang sebenarnya. Jadi masih bisa gitu kalau pengen sholat jamaah di Rosalind.
tetap terprovide bersih begitu, lengkap dengan sajadah dan mukena. Dan kita langsung cek dulu yuk untuk area kamar mandinya. Tadi aku bilang hanya ada 3, jadi kebayang akan ngantrinya kalau misalkan kita barengan gitu check outnya, entah mau nyari kereta ke bandara segala macam. Kayak gini, depan langsung ada gantungan untuk kita naruh handuk, kemudian ada kloset, ini juga karena mungkin masih baru jadi wangi, ada tisu, klosetnya dengan bidet gitu ya, yang suka dibenci sama para bule. Kemudian ada wastafel kalau kita kepengen banget cuci muka di sini, lengkap juga dengan hair dryer. Ini juga komplit nih. Tempat sampah juga ada kalau kita mau ngebuang tisu. Ini yang paling disuka cewek-cewek ya kan, yang habis keramas pengen banget ngeringin, itu tuh ada. Kemudian kita langsung, nah ini ada pembatasnya antara kloset dan juga showernya, jadi nggak pernah becek-becekan. Apalagi kalau misalkan becek, paling risih gitu ya, area kering ini tuh ikutan basah kayak nggak mungkin karena ada pembatasnya gitu kan Mas Bayu terus semuanya. Ini juga lantainya miring ke arah pembuangan, jadi nggak menggenang. Lengkap juga dengan sabun dan juga shampoo yang ditaruh di tembok. Dan juga ada shower, ini showernya juga masih baru kayaknya jadi mancur di semua area, semua lubang, air panas juga nggak nunggu lama. Ini beneran aku rekomendasikan, harga cuma 66 ribuan aku dapat di Traveloka. Silahkan bisa cek link di deskripsi begitu. Karena ini tadi aku bilang tidak mendukung untuk makan di hostel, tenang aja, deket ini jalan tadi yang depan gapura masuk, pertigaan masuk itu ada yang namanya soto sampah yang udah mulai legend juga. Ini ternyata buka 24 jam. Ini yang pertama aku makan jam 11 malam karena lapar banget. Segini itu habisnya cuma 16 ribu. Nah paginya aku sarapan lagi dong di soto sampah kayak gini. Ini aku habis cuma 12 ribu aja. Murah, jadi beneran aku rekomendasikan kalau misalkan kepengen banget explore area Tugu Yogyakarta ke Malioboro, jalan juga nggak jauh, silakan review aja Rosalind Slibok Tugu Kranggan.